dipanggil di mana-mana untuk berceramah. Nah, ketika saya masuk Islam, saya dalam keadaan nol. Namun, saya harus banyak belajar untuk menjadi muslim yang baik. Siapa tahu di kemudian hari saya dapat menjadi seorang penceramah. Dan ini pasti saya akan lakukan. Karena kebiasaan saya berkhotbah. Dan ketika saya masih muslim, saya harus kembangkan talenta saya tersebut. Saya masuk muslim bukan cari panggung, tetapi saya cari kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Takbir. Allah Akbar. Hari-hari saya dikunjungi oleh para pendeta-pendeta. Dan dialog berlanjut. Kenapa jadi muslim? Lalu saya memberikan alasan. Saat itu saya sementara berceramah, sementara perkenalkan Islam itu kepada para pendeta. Dan yang lainnya memiliki pandangan yang luas. Dan mereka mengakui bahwa Islam juga itu agama yang benar. Namun, kehadiran saya sebagai muslim menciptakan suasana yang mempengaruhi saya juga. Kenapa? Karena saya di mana-mana para pendeta baik dalam ruang WA saya, ruang messenger saya, bahwa saya disebut pendeta palsu. Saya memiliki gelar disebut gelar abal-abal. Saya memiliki surat resmi yang ditandasakan oleh pemerintah. Saya disebut orang tidak benar. Bahkan saya juga disebut orang tidak waras. Hal ini bukan membuat saya mundur menjadi seorang muslim yang baik, tetapi menciptakan saya semakin kokoh. Silakan para pendeta mengangkat saya tidak akan terbang. Silakan para pendeta menjatuhkan saya pasti tidak terkapar, tetap saya teguh untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah. Sampai di situ dulu. Baik, terima kasih Pak Dance atas opening statement yang begitu membuat kita banyak terinspirasi ya. Sebelum ke Ustadz Tata, saya berikan resume dulu ya teman-teman, bahwa beliau adalah mantan pendeta, mantan dosen juga. Beliau banyak mempelajari Al-Quran, bahkan membaca 30 juz. Jadi tidak unyu-unyu, tidak ada mimpi di sini ya. Terus kemudian beliau membaca Yohanes 17:3, di sana syahadatnya Yesus. Terus beliau membaca Matius 5:18, di sana Yesus tidak satu pun iota yang dihilangkan hukum Taurat, Yesus datang untuk menggendatinya. Terus kemudian beliau membaca Yohanes 13:1-30, di sana Yesus membasuh kaki dan seterusnya. Kemudian beliau juga membaca Yakobus 4:15, di sana ada jika Tuhan menghendaki, artinya insya Allah Yesus disunat, puasa dan berdoa. Kira-kira begitu resumenya, dan intens juga setelah menjadi seorang muslim didatangin oleh para pendeta untuk diskusi. Kemudian beliau juga mempunyai cita-cita ingin menjadi dai. Kita doakan supaya beliau bisa istiqomah. Amin. Saya untuk pertama kalinya amin. Amin. Saya beri kesempatan kepada Ustadz Hatta dulu untuk dialog sama beliau. Silakan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dance. Oke. Saya tarik ya dengan apa yang beliau sampaikan. Pertamanya, beliau pendeta. Otomatis ibaratkan zaman dulu itu seorang Umar gitu.
atau Khalid bin Walid. Ya. Dulunya mereka menantang kepada Rasulullah, sangat menantang. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan Umar. Ada Umar 2 di situ. Tapi Umar bin Khattab yang dikabulkan ya, jadi mu'allaf. Lalu Umar sangat membela Islam. Bahkan bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang tidak usah sembunyi-sembunyi. Terang-terangan berdakwah. Ya, jadi apa? Seorang mu'allaf itu dari dulu memang udah turun-temurun udah. Pasti mereka itu lebih semangat. Karena mereka ibaratkan gini, dulu saya di ajaran yang salah saja, saya bela. Apalagi sekarang benar, tambah gejolak dia. Semangatnya tambah luar biasa. Itu dari dulu, dari zaman sahabat ya gitu. Khalid bin Walid gitu ya. Sampai Rasulullah kalah perang Uhud dengan pertama kali Rasulullah perang kalah itu perang Uhud itu, yaitu Khalid. Ya, panglimanya itu Khalid, luar biasa beliau. Lalu beliau masuk Islam, luar biasa, membela Islam, tidak pernah kalah. Islam dipegang Khalid, tidak pernah kalah. Makanya ketika saudara kita, ya, Pak dan saya ini mengatakan, saya akan berdakwah. Nah, ini ibaratkan dia akan menjunjung tinggi nama Islam. Gitu. Sehingga saya pribadi mendoakan mudah-mudahan dakwah beliau oleh Allah dimudahkan. Ya. Amin. Kalau sekarang beliau ini cuma Islamnya saja ditinggikan sudah. Masalah tentang Bible-nya itu udah beliau kuasai karena memang mantan pendeta. Makanya saya yakin insya Allah beliau ini nanti lebih semangat dari kita. Sebagaimana dulu para mu'alaf di zaman sahabat. Semangatnya luar biasa. Sehingga Islam harum, berjaya. Ya gara-gara mu'alaf datang berbondong-bondong itu. Dan ingat, ini persis Pak dan saya ini dulu di zamannya sahabat. Rasulullah itu pada perjanjian Hudaibiyah. Ketika orang kafir meminta 9 persyaratan. Rasulullah cuma minta 1, izinkan dialog. Nah, dengan dialog inilah muncul mu'allaf. Nah, beliau juga Pak dan saya ini. Pak Gito, tutup kayaknya Pak Gito kalau merokok. Beliau juga karena dialog juga. Seneng dialog ya. Dengan mungkin kalau yang kita kenal Bang Juma, Ustadz Nanda, Rifa dan lain-lainnya. Sehingga beliau menemukan kebenaran dari situ. Memang benar, kenapa Rasulullah itu cuma minta 1, debat ini dialog disahkan. Karena kalau tidak dengan cara dialog, pasti kita kubu A ya A ini yang dipertahankan terus. Yang B ya B ini dipertahankan terus. Tapi kalau ada dialog, maka nanti akan menemukan salah satu kebenaran itu. Ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya, Bang Daeng Handi. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Hanya sharing dulu ya. Untuk jamaah yang resen pertama Pak Sugito ada yang mau ditanyakan silakan. Hanya menanggapi kalau diizinkan Bang Handi. Langsung. Seperti yang Bang Ustadz Tata tadi sampaikan itu sangat benar sekali dan memang semuanya sudah terjadi. Dikala seorang mu'alaf sudah berdiri di situ di dalam keislaman, mereka akan sangat keras ya dalam menyampaikan dakwahnya. Ini yang sebenarnya saya takut juga. Jangan sampai kerasnya terlalu over dan kebablasan justru yang akan menodai iman sendiri. Dan nanti akan ujung-ujungnya menjadi hujat dan sebagainya dari pihak sebelah. Padahal di sini tujuannya hanyalah ingin menyiarkan betapa semangatnya seorang mu'alaf dengan meninggikan agama yang baru dan mengabarkan keislamannya. Dan ini juga pernah saya alami sendiri betapa inginnya bersuara keras dan lantang, tapi ketika saya pelajari dengan mengikuti banyakkan perdebatan dan mengikuti YouTube dari ustadz-ustadz para mu'alaf yang sudah mulai menyebarkan akidah dan imannya yang baru, mereka sangat ditentang dan bahkan dicaci, dihujat dan difitnah. Jadi ya kalau boleh sedikit memberi saran, marilah kita tetap dengan koridor di kaidah keislaman. Keras dan semangat sangat boleh ya, tapi
jangan sampai kebablasan. Saya takut nanti seperti Bapak Waloni, Cakwi beliau luar biasa dan keilmuannya juga luar biasa dan semangatnya sangat luar biasa dan apa yang beliau sampaikan juga sangat benar. Cuma karena begitu semangatnya kadang-kadang dari pihak sebelah dikira sebagai penghujatan. Itu saja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bang Hendy. Baik, Pak Sugito. Ada yang mau ditanggapi dulu? Saya sepertinya nggak ada pertanyaan, saya yang nanya deh. Begini Pak Dance, saya mau bertanya. Dulu waktu masih jadi pendeta kan sering debat juga kalau Pak salah ya. Lawan terberat dulu siapa Pak waktu masih Anda di sebelah begitu? Bagaimana kesan-kesannya Pak? Silakan. Ya, karena saya memiliki paham yang searah dengan pandangan Muslim. Jadi itu sebetulnya dialog santun yang mengungkapkan peneguhan kebenaran Muslim itu sendiri. Jadi saya merasa tidak ada lawan yang berat atau ringan. Karena apa yang saya sampaikan itu searah dengan lawan debat saya. Oh, jadi sejak diskusi itu Bapak ini sudah ada gejala-gejala seiring dengan ajaran Islam gitu ya? Betul. Oke. Ya. Makasih Pak Dance. Ada jamaah yang mau bertanya. Silakan Bang Wan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya siapa nih? Pendeta Dance atau Pak Dance nih sekarang? Pak Dance, ya baik. Pak Dance, selamat malam Pak Dance. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, saya mengikuti proses daripada Pak Dance sebelum dan setelah ya. Iya. Nah, ada poin yang saya ambil di situ ya Pak Dance pada saat sebelum syahadat ya dengan Ustadz Kenama ya kalau nggak salah itu. Di situ Pak Dance mengatakan bahwa Isa itu adalah nabi dan Yesus adalah nabi ya kalau nggak salah seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di saat berdoa atau penyembahan ini Pak Dance juga mengatakan bahwa menyembahnya itu melalui perantara ya Pak Dance ya, tidak langsung. Nah, sedangkan umat Islam itu langsung. Ya begitu ya Pak Dance ya, kurang lebihnya ya. Iya, ya. Ya, pertanyaan saya begini Pak Dance. Apakah yang Pak Dance rasakan sekarang kan apakah seperti itu? Jadi Pak Dance ini berdoa memohon atau menyembah langsung ke pencipta. Begitu Ya, Pak? betul. Mohon dijelasannya Pak. Itu pertanyaan saya hanya itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Seperti Yesus sampaikan bahwa Allah satu-satunya sesembahan. Otomatis berdasarkan hikmat Allah itu sendiri, maka ada kata-kata yang berasal dari hati berdoa kepada Allah itu sendiri. Ya, ketika kita berdoa, kita awali bismillah. Otomatis ucapan kita hanya kita arahkan kepada Allah satu-satunya. Ya. Saya pikir itu saja. Menyebutkan Allah itu artinya kita mengkonsentrasikan doa itu kepadanya saja. Oke, baik. Makasih Pak Dance. Sebelum ke jamaah saya mau bertanya kembali begitu. Dulu kan Bapak pendeta nih, tentu intens yang namanya pendeta ya. Terus kemudian kenapa sih Pak yang paling prinsip itu loh? Kenapa masuk Islam? Ke pendeta enak Pak, dapat perpuluhan. Di Islam nggak dapat apa-apa loh Pak. Silakan Pak. Ya. Pendeta di Manado itu diperhatikan oleh pemerintah Manado seperti di
Manado itu setiap imam dan pendeta diberikan dispensasi, uang. Ini dispensasi bukan, lah bukan ya. gaji, tetapi Dispensasi. Ya, dispensasi, hibah. Ya, ya. Diberikan kepada para pendeta-pendeta dan imam. Dan seorang pendeta itu setiap saat dia mendapatkan uang. Karena dia kunjungi saja jemaat, jemaat memberikan amplop. Khotbah diberikan amplop. Dan kemana-mana saja diberkati oleh umat. Setelah masuk Islam, bukan berarti tertutup berkatnya. Cuma karena hidayah, saya merelakan diri untuk tidak menerima berkah. Seperti di dalam kekristenan itu. Ya, seorang pendeta terpelihara bukan cuma dari jemaat memberikan uang, tapi sinode yang di atas itu juga memberikan uang. Semacam di Manado itu, bagi pendeta dan keluarga pendeta, maksud saya yang sekretaris atau jemaat, pengurus atau staf pengerja itu, apabila meninggal dunia, maka pemerintah memberikan pada keluarga 45 juta. Itu. Jadi di Manado itu sangat luar biasa. Pemerintah ada uang duka ya Pak? Ada uang duka ya? Duka. Baik. Santunan duka. Ya. Ya. Ya, terus kemudian Pak, setelah Anda meninggalkan ini semua, setelah menjadi seorang Muslim begitu, tentu Bapak kehilangan semua itu ya, pasti ya. itu. Ya. Gimana merasakannya Pak? Antara yang tadinya ada menjamin, terus sekarang ini gimana perbandingannya Pak? Kira-kira silakan. Iya. Kalau awal pertama sebagai pendeta, seperti saya sebutkan tadi, banyak mendapatkan rezeki. Saya memeluk Islam sekarang atau sekarang sebagai mantan pendeta karena masih seumur jagung usia saya sebagai mualaf, jadi saya belum mengetahui persis. Ya. Namun yang paling utama buat saya adalah berkat keselamatan. Jadi keselamatan itu yang paling utama, bukan masalah harta material. Bukan berarti dalam kekristenan itu tidak ada keselamatan. Tidak. Dalam Kristen juga itu saya yakini benar ada keselamatan. Tetapi karena hidayah, saya harus berada pada dunia muslim. Baik. Selanjutnya Pak, pertanyaan ini agak-agak sedikit ke dalam ya. Pak, setelah Anda menjadi seorang Muslim, saya dengar tadi itu ada beberapa pendeta yang intens berkomunikasi dengan Bapak. Apa mereka mengajak Bapak kembali? Atau ada sampai saat ini masih ada nggak Pak gejolak-gejolak seperti itu? Ya, tujuan mereka itu mengajak. Justru ada salah satu pendeta mengungkapkan bahwa Dance Mumak saya tahu sebagai pendeta yang baik. Ya. Saya yakin Bapak Pendeta Dance Mumak suatu saat akan kembali. Saya yakin, ada seorang pendeta sebutkan begitu. Karena mereka merasa ada sesuatu yang keluar dari saya. Karena mereka sering saya sharing dengan mereka. Ada yang dari antara mereka saya berikan kursus gratis bahasa Inggris. Ya, mereka merasa menyatu dengan saya. Jadi pada saat mereka datang, mereka katakan suatu saat Pak Pendeta pasti kembali. Saya hanya menyatakan kepada mereka bahwa apa yang saya telah peluk hari ini adalah sesuatu yang terbaik. Semoga saya ini mati dalam keadaan Islam. Amin. Pak Wan, berisik Pak Wan. Juga saya menyinggung tadi ada teman saya mengungkapkan bahwa jangan sampai seorang mualaf itu kelebihan, overacting. Seperti disebutkan tadi, jangan sampai menyampaikan kebencian kepada
Nggak boleh. sesama pendeta atau sesama agama. Ya nggak boleh, Pak. Ya, jadi hanya menyampaikan sesuatu yang searah dalam Bible. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, kalau itu memiliki dalil atau dasar, pasti kita tidak disebut pemfitnah atau penghujat. Karena di Indonesia itu Allah izinkan kita belajar perbandingan agama. Dialog itu sebetulnya kembangkan pengetahuan perbandingan agama. Ya. Betul. Istilah menghujat, membenci, ada kebencian terhadap agama lain dan diucapkan, itu hal yang perlu saya jaga, Pak. Baik, Pak. Ya. Makasih. Ya, sebelum ke jamaah, ya memang kalau sudah menjadi mualaf itu menjaga Anda sebagai seorang muslim yang baik, tidak perlu lagi nengok ke belakang, apalagi menyerempet itu nggak bagus. Itu juga kita himbau kepada seluruh mualaf, pelajari Islam saja secara kapal. Ya, kecuali di area diskusi boleh. Ya, itu sih kira-kira di situ. Baik, saya ke jamaah dulu. Ada Dr. Husaima, silakan, Dok. Dr. Husaima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dance. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, syukurullah wal haula wala quwwata illa billah. Ini adalah Idul Adha yang pertama buat Pak Dance. Selamat, Pak, menunaikan hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin saudaraku. Pertanyaan saya, menurut pandangan Pak Dance, adakah yang lebih mahal dari hidayah, saudaraku? Masih adakah sesuatu di muka bumi ini yang lebih mahal daripada hidayah itu? Ya. Sehingga kadang mungkin orang-orang di luar sana mempertanyakan kenapa sih Pak Dance pindah ke Islam, meninggalkan sesuatu yang berbau dunia, di mana di satu sisi hidayah itu hanya diberikan kepada orang-orang tentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu cukup mahal. Nah, dari sudut pandangan Pak Dance sebagai saudara seiman seakidah, masih adakah lebih mahal dari akidah dan iman itu, saudaraku? Silakan, Pak Dance. Segala intan dan emas dan harta di bumi ini lebih mahal adalah hidayah. Karena dalam Bible juga disebutkan apa ujungnya kita memiliki dunia ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Silakan. Lanjut. Siapa sih yang telepon ini? Lanjut, Pak. Ya, lanjut, Pak. Dilanjut, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Artinya gini, ya. Berkat hidayah kan kita bisa mengenal, berdialog langsung dengan Allah. Berkat hidayah selama ini mungkin Pak, mungkin ada sesuatu yang terhambat, belum ditemukan, sekarang sudah ditemukan. Kebeningan hati, ketenangan, apa dan sebagainya Bapak sudah rasakan. Mohon pencerahan, Pak. Oke. Ketika saya menjadi muslim, menjadi seorang mualaf, saya merasa damai, ada sukacita. Selain itu juga, saya cinta bahasa asing. Sebab saya belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jepang, Mandarin, dan juga bahasa Arab. Ketika saya memeluk Islam, maka saya telah memiliki ilmu pengetahuan. Karena saya yakin bahwa saat saya dapat menghafal satu huruf saja, alfabetis Arab, saya telah diberkati. Apalagi saya hafal keseluruhan, lalu saya zikir, berdoa berbahasa Arab, bahkan kemudian saya bisa berbahasa Arab, saya telah memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu yang paling tinggi itu menurut saya adalah ilmu agama. Ya.
Saya telah belajar banyak tentang Kristen, tentang Alkitab. Banyak pengetahuan saya temui melalui pembelajaran saya. Ketika saya diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah SWT, saya dianjurkan untuk belajar berdoa berbahasa Arab serta menyampaikan mukadimah sebelum menyampaikan sesuatu, sebelum berdakwah ada sapa dalam bahasa Arab. Nah, inilah keberuntungan saya. Saya mengembangkan bahasa itu. Saya yakin, Pak, orang-orang yang terdahulu yang telah meninggal dunia, Adam dan Hawa, Abraham, di sorga sana sekalipun memiliki bahasa spesial, tetapi pasti mereka dapat berkomunikasi bahasa Arab. Yesus Kristus juga berbahasa Arab. Jadi ketika berada dalam alam roh surga, maka bahasa itu saya dapat pergunakan. Sukacitanya ganda. Iya, begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Dance. Bertanya lagi ada nih yang Pak Pipo nih, silakan. Yang resen. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Pipo. Pak Dance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Alhamdulillah Pak, Bapak akhirnya bisa memeluk Islam. Yang saya salutkan satu Pak, Bapak memilih Islam karena ilmu Pak. Berarti mencari dengan ilmu ya Pak, bukan melalui mimpi. Itu satu Pak. Terus yang saya mau tanyakan Pak, ada dua. Yang pertama Pak, Bapak kan dosen Islamologi juga Pak ya, dulu ya. Iya. Nah, jadi tepatnya kapan Bapak terbesit hati itu kalau ini Bible ini sudah rusak atau gimana, dan di sisi Al-Qur'annya mana yang menguatkan Bapak gitu loh Pak, meyakini bahwa Islam ini yang benar. Terus yang kedua Pak, saya lihat itu putri Bapak sering diseret ke situ Pak ya, ke Zoom, ke ruang-ruang lain itu di sisi keluarga gimana Pak? Pak, itu aja Pak, makasih Pak. Oh ya, ada dua pertanyaan saya garis bawahi sini. Pertama, dari sisi apa saya memeluk Islam. Seperti saya sebutkan tadi, dari segi komparatifnya. Ya, selain saya yakini juga Bible itu benar, Al-Quran itu juga benar. Dan saya, Allah berikan hidayah untuk belajar. Dan saya temui bahwa Islam itu adalah agama terakhir. Seperti ada matahari, ada bulan, ada bintang. Berarti ada agama yang terdahulu, Yahudi, Kristen, dan Islam. Seperti ada orde lama, orde baru, dan reformasi. Yang menjadi ukuran dan patokan jalan aturan hukum itu adalah saat zaman reformasi. Demikian juga Al-Quran itu dan Muhammad adalah nabi yang terakhir, maka yang menjadi patokan, walaupun perjanjian lama Injil itu adalah rangkaian, juga tertulis dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang mengungkapkan sesuatu yang perlu ditumbuh kembangkan, ilmu yang dapat ditemukan dalam Al-Quran itu sendiri. Peristiwa-peristiwa yang aneh yang telah ada, telah tertulis dalam Al-Quran sebelum ditemukan. Dan selanjutnya, respon dari keluarga saya seperti dengan pertanyaan tadi, keluarga welcome. Maksud saya begini, sekalipun mereka tetap sebagai Kristen, namun mereka tidak dapat
menarik kembali saya untuk kembali ke Kristen. Tetapi mereka merelakan karena ini adalah hidayah. Berkali-kali saya katakan bahwa ini adalah hidayah. Saya pernah mimpi dan saya menyelidik. Maka keluarga saya merelakan saya. Sekalipun beda agama, tetapi kekeluargaan itu tetap satu dan harmonis. Oke, begitu Pak. Apa ini? Aduh. Baik, makasih Pak. Selanjutnya Pak Takdir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Pak Dance ini. Semenjak mualaf ini namanya viral di mana-mana. Saya salut dan selamat datang di kebenaran. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perlakuan masyarakat yang Muslim di sana semenjak Pak Dance masuk Islam? Apakah ada semacam perlakuan stigma atau bagaimana dalam hal kegiatan-kegiatan kemasyarakatan misalnya? Terus kemudian apakah Pak Dance sudah sunat? Itu saja mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang baik Pak. Pertanyaan yang baik. Berdasarkan analisa saya, lalu kerjasama saya dengan masyarakat di sini, saya anggap it's okay, welcome, it's good. Seperti sedia kalanya mereka menghormati saya seperti dulu sebagai pendeta. Tetapi sekarang mereka akui dan mereka juga menghormati kebebasan beragama itu. Jadi orang-orang di sekitar saya itu tidak pernah menindih saya atau mempersalahkan saya, tidak pernah. Lalu masalah sunat, saya terus terang saja. 10 tahun yang lalu, saya memperhatikan bahwa sunat itu adalah kewajiban. Dilakukan oleh imam-imam kepada Yesus Kristus. Jadi saya terbuka. Saya langsung datangi dokter yang dari rumah sakit tentara. Ya, hospital, hospital. Jadi ada seorang dokter, dialah yang membawa saya untuk menggenapi apa yang dilakukan di dalam Bible itu. Yaitu sunat. Dalam bahasa Inggris circumcise. Jadi saya sudah disunat. Oke. Untung Bapak setelah masuk Islam, kalau Bapak udah disunat masih di sana itu, kata Paulus, jika kamu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu begitu. Untung Bapak udah di Muslim. Hampir Yesus tidak berguna bagi Anda Pak. Itu intermezzo ya. Jangan ketawa Pak, jangan ketawa. Ini memang harus diketawakan. Bukan tertawa artinya menertawakan itu. Saya menertawakan pribadinya Pak Dance, untung sudah di Islam. Jadi sunatnya nggak sia-sia gitu loh. Maksud saya Pak. Itu intinya. Jadi di luar di sana jangan di-framing lagi ya. Di sini nggak ada penista. Kita di sini diskusi berbagi. Sebelum ke jamaah satu dari saya Pak. Ada nggak sih Pak orang yang paling berkesan di hidup Anda sehingga Anda memeluk Islam? Siapa Pak kira-kira Pak? Kalau ada silakan. Saya pikir hanya satu, yaitu Isa Al-Masih. Oknum yang sangat berkesan karena melalui ajarannya, aturannya, saya memeluk Islam. Baik. Selain Nabi Isa yang teman dekat misalnya, teman ngobrol atau teman diskusi, tidak ada nggak Pak? Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi selama ini nggak ada yang pengaruh-pengaruhi Bapak masuk Islam dong, apa gitu, nggak ada ya Pak? Iya, saya diawali mimpi. Jadi tidak ada yang Oke, baik. Menawarkan saya. Jadi Bapak tidak ada propaganda ya, Bapak dengan ikhlas sendiri ya Pak?
Ya, tidak ada yang memberikan propaganda. Ikhlas sendiri. Pak, kalau boleh tahu, Bapak dulu syahadatnya di Manado apa di mana, Pak? Di Manado. Di Manado. Dibimbing oleh Lewat siapa? Ayah Sofia. Oh iya, betul. Sudah kurang lebih sebulan ya, Pak? Kurang lebih sebulan ya? Belum. Oh, belum. Belum lama karena barusan tanggal 29 bulan Juni. Ya. Pak Danca udah ketemu Dokter Christian Philippus? Belum. Ini saya coba telepon beliau, belum diangkat. Mudah-mudahan beliau bisa masuk segera bergabung ya, Pak. Bapak sekampung sama dia loh, Pak, dekat loh. Oh ya? Iya, beliau juga di Manado, Pak. Nanti kalau bisa saya nanti telepon beliau menjumpai Bapak, main-main ke tempat beliau di sana, itu markas mualaf, tempat beliau aja. Iya. Bisa sharing lah. Bisa. Ya, dan orang tua beliau juga baru beberapa bulan yang lalu bersyahadat. Oh iya. Seumuran, kalau nggak salah seumuran dengan Pak Danca begitu. Tuh kira-kira yang lain, ya jamaah yang lain silakan. Sambil coba saya hubungi Ustadz Philippus. Sekarang gini Pak, kalau nggak ada jamaah, tolong Bapak terangkan kepada kami pengalaman-pengalaman yang Bapak tidak sukai sewaktu di sana, Pak. Apa sih sebenarnya seperti makanan apa? Dulu kan Bapak makan babi tuh, Pak. Oh ya, doyan Pak. Doyan ya. Dulu kenapa Bapak doyan makan babi? Kenapa? Ada masalah apa, Pak? Bukankah dulu Bapak di Bible itu ada di Imamat 11:7 itu babi itu haram? Kenapa masih dilaksanakan ya? Coba Pak ceritakan kepada kami, Pak. Silakan, Pak. Ya, sudah merupakan kebiasaan bagi Kristen itu. Babi itu adalah makanan yang paling lezat. Cuma kepercayaan Kristen kan, masalah larangan-larangan itu khusus bagi bangsa Yahudi. Ya. Jadi iman saya begitu. Tetapi karena saya sudah menjadi Muslim, pasti saya akan mengikuti aturan-aturan mainnya di dalam Muslim itu. Kalau babi dilarang, otomatis dia tidak bisa lagi makan babi. Tadi saja makan dengan teman-teman keluarga disajikan ikan babi. Tetapi saya sudah menolak untuk makan ikan babi. Kasih link ya Pak Ustadz. Lanjut dulu yang lain ini, saya kasih link dulu Ustadz. Oke, saya Bang Andi. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Senang bisa mengenal Pak Dance. Saudara saya seiman, satu Tuhan. Salam kenal Pak Dance. Saya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pak Dance. Ya. Alhamdulillah semenjak Pak Dance mualaf ini, muka Pak Dance saya lihat sudah mengeluarkan aura yang luar biasa. Masya Allah. Iya, mau pakai topi, udah berjenggot tipis sedikit itu, auzubillah bin zalik Allah, masya Allah Pak Dance. Artinya, ya saya mungkin hampir sama lah dengan pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita yang semuslim. Alhamdulillah Allah telah memilih Pak Dance, ya mendapatkan hidayahnya sehingga Pak Dance memeluk agama Islam. Apalagi background Pak Dance tadinya itu adalah seorang pendeta yang tentunya pasti banyak tahulah ajaran-ajaran yang lama ataupun ajaran-ajaran yang baru. Dan kami pun tahu ya cobaan kepada Dance ini luar biasa. Ya, luar biasa karena itulah memang Allah di saat ada orang yang mu'alaf itu Pak Dance, Allah tuh memang memberi cobaan yang luar biasa kepada yang mu'alaf ini. Sejauh mana kita yang mu'alaf ini bisa menerima cobaan itu. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dosa-dosanya diampuni semuanya. Tetapi pahalanya nggak dikurangi. Saya tahu Pak Dance sampai dipitnah, disebut orang gila lah, itulah auzubillah.
Auzubillah. Justru menyebut Pak Dance orang gila itu justru rekanan sejawat pula lagi. Tapi itulah tantangan Pak Dance. Ya, tantangan yang mudah-mudahan dengan tantangan seperti itu Pak Dance tetap istiqomah ya, menjalankan seluruh ajaran-ajaran Islam, berbuat kebaikan. Ya intinya itu semua ada kepada Pak Dance. Tapi secara pribadi saya hanya saya nggak bertanya Pak Dance karena pertanyaan mungkin sudah terlalu banyak Pak Dance selama ini gitu kan. Saya cuma memberi motivasi semangat bersama-sama. Dan yang satu lagi Pak Dance, nama saya Sondi Pekanbaru. Jangan pernah setiap Pak Dance habis melakukan sholat doakan kami Pak Dance. Doakan kami karena kalau doa dari Pak Dance ini langsung ke Allah gitu loh. Tak ada penghalang gitu loh. Karena Pak Dance ini ibaratnya bayi yang baru lahir. Ya, beda kalau doa Pak Dance sama doa kami itu mungkin beda Pak Dance. Doa Pak Dance itu jalan tol. Kalau doa kami ini mungkin jalan yang liku-liku dulu baru sampai ke Allah. Tapi kalau Pak Dance itu jalan tol doanya langsung kepada Allah karena Pak Dance itu terlahir dalam keadaan tidak berdosa. Jadi kami titip doa Pak Dance, tidak doakanlah seluruh muslim yang ada di Indonesia ataupun seluruh dunia supaya kita sama-sama menjalankan agama Allah ini. Sekali lagi selamat datang Pak Dance. Kita sekarang telah menjadi saudara karena yang namanya muslim itu mereka wajib saling melindungi, saling menyayangi. Sakit satu orang muslim berarti sakit semuanya Pak Dance. Terima kasih Pak Dance. Salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi selesai ngomong dengan Pendeta Yance Joseph yang memfitnah saya. Iya. Pada dialog WA, saya katakan, Pak Pendeta, kenapa kamu tega mencemari nama saya, menyebutkan saya memiliki ijazah palsu, pendeta palsu, dan yang paling menyakiti hati saya adalah Anda katakan saya tidak waras. Kenapa kamu tega menyampaikan begitu? Kamu menyampaikan dusta lalu publikasikan di YouTube. Apa jawabnya? Oh, Pak Pendeta minta maaf. Cuman minta maaf dia. Berkali-kali dia minta maaf. Sampai dia juga inbox pada WA saya. Dia menyampaikan kata-kata tujuannya hanyalah minta maaf. Ya kalau saran saya Pak Dance sudah maafkan sajalah Pak Dance. Ya, maafkan saja. Sebenarnya kalau ini dibawa ke ranah hukum, waduh ya Allah ini gampang banget Pak Dance. Ya ini udah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Tapi disinilah ya pertama-tama Allah langsung menguji Pak Dance. Sejauh mana kita bisa memaafkan orang yang memfitnah kita. Kalau dibawa ke ranah hukum nih Pak Dance gampang banget untuk diproses ini. Tapi disinilah Pak Dance telah menunjukkan jiwa kebesaran Pak Dance. Ya, ini mungkin cobaan juga dari Allah sejauh mana Pak Dance itu bisa menerima semua fitnahan dan Pak Dance memaafkan orang yang memfitnah Pak Dance. Alhamdulillah inilah indahnya Islam itu Pak Dance. Yang pasti Pak Dance apapun omongan orang jangan dengarkan. Bismillah tetap kita jalankan. Begitu Pak Dance. Ya. Makasih Bang Andi. Makasih Pak Sondi, ini adalah praktisi hukum. Kami juga di sini banyak praktisi hukum, tapi nggak usahlah dibawa ke ranah hukum. Karena ini menyangkut Bapak ya istighfar saja, maafkan mereka lah. Tapi kalau masih mengulangi lagi Pak, kami akan turun tangan, mendampingi Bapak. Saya rasa teman-teman di sini akan bergerak. Di Manado kami banyak relasi praktisi hukum di sana. Kalau masih ada yang coba-coba ya Pak, selalu memfitnah Bapak sudah merasa tidak ada jalan lain kecuali jalur hukum, hubungi kami. Ya. Insya Allah kami akan, ya betul ya Pak Sondi ya? Insya Allah Pak Dance, insya Allah. Ya. Baik. Kalau saya sih, saya diamkan saja itu. Cuman keluarga saya tidak setuju. Keluarga saya. Ya. Nanti kita bicarakan intern itu Pak. Saya dekati keluarga, kalau toh memang ini suatu kodrat harus menerima rintangan, hinaan, ya biar itu berlaku. Tetapi jangan sampai itu berulang-ulang lagi.
Iya, Sudah baik Pak, terjadi, nanti biarlah terjadi. Tetapi saya tidak mau itu berulang-ulang. baik, nanti kita bicarakan nanti di intern itu Pak. Saya sambut dulu ya, Ustadz Christian Filipus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku, seniorku, dan ayahandaku, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Ini ada saudara kita nih, kawan Wah. Silakan Pak Ustadz, langsung disapa. Pak Dance. Ya, Assalamualaikum, Om Dance. Apa kabar ini? Namamu begitu membahana di setiap beranda YouTube, Facebook, maupun semua media sosialku. Masya Allah, pengen sekali aku pergi lalu memelukmu, menciummu sebagai rasa rindu, di mana kita sebagai murid Yesus yang setia, sekarang menjadi pengikut Yesus yang makin setia. Masya Allah. Yaitu menegakkan tauhid yang dibawa oleh Kristus Yesus demi menyelamatkan umat manusia ke jalan keselamatan yang hakiki. Masya Allah, luar biasa Om Dance. Saya nonton terus penampilan-penampilan Om Dance di Hagia Sophia dimanapun. Saya ikuti semua ya, teman-teman dakwah, channel-channel dakwah lain saya ikuti, dan luar biasa, sangat seolah saya tidak merasa saya mu'alaf. Saya seperti kalau ya mungkin Om Dance paham lah, karena kita satu suku, kita satu kawanua ya, mungkin paham agak mangkage gitu ya. Nah, kalau bahasa Manadonya mangkage ya. Kalau orang Jawa bilang itu bahasa Indonesianya istilahnya seperti kaget begitu, kaget bangga kaget begitu terhadap sesuatu yang baru ya. Tetapi ya apa daya, kita hanya terpisah jarak dan waktu saja. Om Dance, apa kabar ini? Masya Allah, luar biasa, panutanku, inspirasiku yang terbaru, Masya Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Ya, luar biasa ini Om Dance. Afwan, saya ceklek dulu untuk screenshot ya. Iya. Dipin aja dulu, dipin baru di screenshot. Okay. Udah? Oke, udah. Alhamdulillah ya. Gimana ayah Anda tercinta? Ustaz Filipus? Alhamdulillah ayah saya sehat-sehat, ada bersama dengan saya. Alhamdulillah. Beliau alhamdulillah sekarang sudah masuk Iqra 3 ya. Alhamdulillah. 3. Kita pacu karena di sini kita kajian khusus mu'alafnya hari Senin, Rabu sama Sabtu, dan ayah sudah masuk ke Iqra 2 ya. Sudah mau masuk Iqra 3, dan alhamdulillah sudah lancar pengucapannya, hanya ya lidahnya mungkin yang kemudian kita ajarkan tentang fikih, taharrah ya, tentang fikih ubudiyah dan sebagainya, itu kita permantap ya, sembari kita mengikis sisa-sisa keyakinan lama ayah ya. Ya. Sisa-sisa keyakinan masa lampau begitu, maksudnya kebiasaan sehari-hari lah. Sisa-sisa kebiasaan lalu masih belum terlepas ya, dan alhamdulillah. Nah, namanya juga baru kan, apalagi beliau nyaris 70 tahun ya, 60 tahun lebih ya. Lebih dari 60 tahun itu memeluk agama non-Islam, jadi tentu saja warna baru yang dia rasakan sangat sulit sekali dan sulit dihapuskan dalam waktu yang sedikit. Ini mohon maaf, ini saya lebih cenderung setuju kalau pembahasannya terus tokoh sentralnya ini Om Dance ya. Kalau betul. Saya kan udah lama di CCC sudah. Maksud saya baru ya. Maksud saya Pak Ustadz ini kan kawan Wani, kalau bisa ketemulah di Manado, diajak main ke markas gitu loh. Oh iya, insya Allah. Kalau memang dekat, Om Dance sekarang posisi di mana? Saya posisi di kompleks airport bandara. Dekat Paniki ya? Dekat Mapanget. Iya, dekat Paniki. Ya. Dekat Mapanget ya? Dekat Mapanget. Tinggalnya sama keluarga, di rumah sendiri apa gimana? Keluarga, rumah sendiri. Oh iya. Berarti di rumah sendiri sama keluarga apa gimana? Maksudnya apa namanya ya? Di dalam satu rumah itu kan otomatis akan, kalau udah pindah semua ya alhamdulillah sih. Saya nggak terlalu ini ya, Om Dance tidak ikuti
memang saya ikuti ininya, tapi kadang videonya konten yang ada Om Dance-nya tidak sempat semua saya ikuti sampai selesai sekali, karena ada kalanya saya terbelit lagi nyetir, lagi kerja, ngojek ya dan sebagainya. Jadi saya tidak terlalu tahu hal ikhwal tentang Om Dance. Untuk dalam keluarga, kalau kesaksian tentang masuk Islamnya udah alhamdulillah itu saya ikuti sampai habis sudah itu. Tapi kesaksian tentang yang di mana Om Dance tinggal itu yang belum semua ya saya simak begitu. Berarti sama keluarga ya begitu ya. Ya, keluarga ini udah masuk Islam belum nih? Belum, keluarga belum. Masih tersisa anak sama istri sudah nggak ada ya berarti? Istri ada, tapi belum bersedia untuk masuk Islam, dan anak-anak juga belum bersedia, belum. Ya, mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah. Insya Allah saya juga masuk Islam 2009 Om Dance. Ayah saya menyusul 2022. Ibu saya sampai meninggal pun tidak masuk Islam. Kakak-kakak saya menyusul setahun 2 tahun dari pada saya, saling susul menyusul ya. Semua insya Allah kalau Allah berkehendak, yang penting kita dakwakan yang benar, yang baik, dan insya Allah Islam itu sama sekali tidak mengajarkan kekerasan, pemaksaan, la ikraha fid din lah istilahnya. Tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan, dan tentu saja di luar daripada perkiraan selama ini yang mana beredar Islam itu radikal dan radikul segala, tetap bengek lah ya. Tidak semacam itu. Asal kita istiqomah dengan cara itu, insya Allah ya, ini mohon maaf bukan menasihati orang yang lebih senior justru ya, tapi itu yang saya tahu, maka insya Allah akan ikut ya. Ayah saya pun saya haru biru karena akhirnya tahun 2022 mantap untuk mengikuti saya. Ayah saya kan seorang pemain musik dan pelayan mimbar lah istilahnya, sudah dari tahun 78 atau 79 kalau nggak salah. 76, 77 ya. 76 apa 79. Itu udah pemain musik memang ya, pemain altar ya, dan sekaligus sudah beberapa kali menjabat jabatan di gereja seperti ketua pria, kemudian ketua musik, apalagi ya, sentral lah di gereja karismatik, alhamdulillah. Tetapi alhamdulillahnya beliau masuk Islam. Jadi intinya kalau kita istiqomah, sabar, disembari kita iringi dengan doa-doa yang kuat, insya Allah Allah akan lembutkan hati-hati orang-orang yang memusuhi kita atau yang menolak kita. Insya Allah Allah itu muqallibal qulubi. Muqallibal qulub itu maksudnya maha membolak-balikan hati. Insya Allah begitu ya Om Dance ya. Om Dance ada tanggapan, ingin bertemu dengan Ustadz Filipus? Kalau dekat ya disegerakan gitu. Ya, kalau memang kehendak Allah ya bisa ketemu dengan Kawanua. Kawanua ya. Ya. Jaraknya paling nggak berapa kilo ya, Pak Ustadz Filipus ya? Dekat ya? Sekitar 250-an ya, 240-an. Oh, Bang Andi, kalau bisa nanti mereka saling tukar nomor handphonenya Bang Andi. Ya, nanti saya kasih nomornya. Iya, lanjut. Siap. Ada jamaah yang mau bertanya? Ini dulu begini ya jamaah atau sahabat semua yang ada di live chat ini, dua-duanya memeluk Islam ini sangat berbeda. Tapi cenderung hampir sama. Artinya adalah kalau Ustadz Filipus itu, mungkin Om Dance juga belum dengar, itu suka berdebat. Kalau debat syahadat bohongan. Kemudian dia masuk pesantren tujuannya bukan mau belajar, tapi ingin menyelidiki pesantren. Apakah memang Islam itu ada radikalnya, membuat macam-macam di dalam. Ya, tidak menemukan di daerahnya, pindah ke daerah Jawa. Pindah-pindah mencari, akhirnya tidak ketemu. Kira-kira begitu petualangan Ustadz Filipus sehingga dia memeluk Islam. Karena apa yang dia cari, apa yang ada di mindsetnya bahwa Islam itu radikal, Islam itu jahat, ternyata dia nggak menemukan di pesantren.
ajaran itu. Kira ada tanggapan Om Dance? Silakan. Ya, memang setelah saya pelajari, Islam itu adalah agama damai. Sesuai dengan kata Islam itu adalah penyembahan kepada Allah, pemujaan kepada Allah, itu Islam. Lalu Muslim adalah orang yang memuja Allah, orang yang memuji Tuhan. Terkait dengan etimologi perkataan itu, mencerminkan bahwa agama Islam itu agama damai, agama yang menebarkan kebaikan, yang mengajarkan hidup, mengutamakan Allah SWT, mengembangkan karakter yang baik. Lalu selanjutnya, Islam itu kalau ditinjau dari perkembangan agama di dunia, jaraknya Kristen dengan Islam itu 500 tahun. Dan sekarang saya memperhatikan di kota-kota besar, negara-negara besar, di Amerika, di Rusia, di Cina, di Britania Raya, Islam itu membanjir. Seperti ungkapan Gamaliel pada Bible, sesuatu yang berkembang itu berarti berasal dari Allah SWT. Ini menunjukkan bagi dunia bahwa Islam itu adalah negara agama. Maksud saya Islam adalah agama yang berada pada suatu negara yang sangat berkembang, yang mengeksposkan kerjasama dan cinta damai. Demikian dulu. Terima kasih Pak Dance. Ada yang mau bertanya atau sumbang saran? Oke. Ya, ada mualaf baru juga kita nih, Mbak Josel. Silakan. Ada 2 narasumber Mbak Josel, sekalian sama Ustaz Filipus. Silakan. Silakan Pak Josel. Saya sangat appreciate sekali dengan Pak Dance ya, karena memang sebelumnya kita juga selalu apapun sering sharing ya, Pak Dance ini sama saya juga kita sering komunikasi lah ya sebelum beliau mualaf itu, mungkin tanya-tanya tentang pengalaman mualaf itu seperti apa, tapi sangat luar biasa, I appreciate. Dan selamat untuk Pak Dance, semoga kita dan Bang Filipus dan untuk semuanya yang menjadi mualaf, semoga kita bisa menjadi seorang mualaf yang kafah dan istiqomah dalam keislaman kita ya, semuanya ya. Welcome, welcome Pak Dance. Maaf ini saya agak berisik, jadi saya sedikit aja ini ya, karena memang saya lagi di luar. Oke, silakan dilanjutkan untuk yang lain. Terima kasih. Ya, jadi mualaf Pak Josel ini juga baru ini Ustaz Filipus. Beliau ada di Hong Kong. Jadi baru aja, baru berapa bulan? 3 tahun. Enggak, Josel. Masya Allah. Ya, Agak saja 3 tahun lah gitu. Udah tahu. Tapi ya belum ada sih sebenarnya. Cuman ya anggap aja 3 tahun lah. Ya. Semoga ayahanda Josel juga ya bisa menyusul anaknya ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau belajarnya lama ya. Lebih dari 8 tahun masalahnya. Cuman yang ini aja yang baru. Belum begitu lama. Mualafnya. Ya. Banjir mualaf di JCC nih. Saya kalau ada Pak Dance di depan saya ingin cium tangannya beliau itu. Saya anggap sebagai orang tua saya loh. Insya Allah mudah-mudahan umur panjang, diberi kesehatan. Dulu maaf Pak Om Dance waktu ke Malang itu sebenarnya saya ingin bergabung, saya udah program ya. Saya ingin bergabung, udah telepon Bang Wan yang ada di Malang, bagaimana kalau kita ketemu begitu. Tapi karena sesuatu hal yang insya Allah lain waktu
umur panjang, diberi kesehatan, bisa ketemu ya Om Dance ya. Iya. Iya. Dan kami di sini tentunya juga mendoakan agar istri, anak itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam rumah tangga Bapak itu tidak ada dua agama begitu. Nah, pertanyaan sekarang Pak, kalau Bapak beribadah itu di dalam rumah itu, ada kendala apa seperti apa Pak? Maksudnya beribadah? Kalau Bapak mau sholat kan yang keluarga Bapak kan masih Kristen. Ya gimana tuh Pak kira-kira menyikapinya? Iya. Ya, selama ini saya melakukan sholat itu ya di rumah, untuk sementara ini di rumah saya telah lakukan 5 waktu. Ya. Tanggapan keluarga Pak kalau Bapak sholat gimana? Keluarga juga tidak melarang. Alhamdulillah. Tidak melarang lagi. Tidak, sama sekali tidak melarang. Karena mereka menganggap bahwa agama itu adalah pilihan. Masya Allah. Saya mesti istiqomah mempertahankan kemusliman saya dengan baik. Amin. Mau saya tanya, saya nanya ini maaf Bang Andi ya. Iya silakan Ustaz. Kira-kira sudah ketemu dengan para mujahid-mujahid pecinta dan penggiat dakwah kristologis nggak Om Dance? Belum. Siapa saja? Belum. Masalahnya kan setelah saya syahadat, saya langsung ke Jawa, ke Jakarta, Malang. Lalu saya berarti sudah ketemu Ustaz Ipung kan? Belum ketemu, belum. Oh iya, nanti saya save nomornya ya, insya Allah. Saya juga punya teman-teman nanti ya teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di Arimatea, insya Allah ya. Kemudian yang ada di JCC ini juga ya, teman-teman yang ada. Kemudian apa namanya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam ya Foundation, pimpinannya Bunda Nevinan Lohi ya, Bunda Nevinan Lohi STH, dan juga Mu'alaf Center Kawanua Bitung ya, yang juga dipimpin oleh Bunda Yola Porawo ya. Itu nanti insya Allah tak hubungin supaya insya Allah kita saling koordinasi, sehingga apapun masalah-masalah kita, kendala-kendala kita dalam menjalankan iman, insya Allah kita bisa sharing dan mungkin bisa saling meringankan satu sama lain untuk tentu saja agar tidak didahului ya. Ini mohon maaf nih, saya sedikit agak cerewet di sini ya Bung Andi, Afwan Jidan ini saya mohon maaf. Apa-apa itu yang bagus. Saya pengen cerewet. Sebenarnya saya harus sebutkan, saya harus, karena ini pengalaman buruk saya Afwan Jidan, Om Dance itu secara usia literlek itu lebih tua dan lebih senior teologianya dari saya. Tetapi kalau dalam Islam dan pengalaman sebagai mu'alaf, saya yang lebih senior, sebab saya 2009 ya, sudah nyaris 14 tahun saya, sudah nyaris 13-14 tahun ya, nyaris 14 tahun saya mengalami mengalami badai hidup dalam mu'alaf. Dan bisa dibilang saya hidupnya 12 tahun ya, 11 tahun lebih terkatung-katung, terlunta-lunta. Ayah, ibu, orang tua, keluarga saya memusuhi saya. Ya. Tidak punya apa-apa, saya turun dari rumah bahkan hanya ya bisa dibilang hanya kaos oblong dengan celana pendek di atas lutut. Kemudian dengan bermodalkan sendal jepit. Jadi intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika saya belum mengenal teman-teman dakwah kristologis dan pemerhatinya ya, baik yang mu'alaf maupun yang orang-orang Islam Ansor ya, muhajirin mu'alaf, Ansor ya orang Islam dari lahir,
Sebelum saya ketemu dengan para penggiat-penggiat dakwah ini, hidup saya bisa dibilang sangat subhanallah. Mau diceritakan, saya, ya Allah. Saya sebenarnya nggak mau ceritakan sebab saya orang emosional begitu. Selalu langsung dengan air mata. Sebab apa yang mau saya sampaikan ini adalah agar para mu'alaf-mu'alaf baru ini benar-benar tidak hanya menjadi konsumsi publik. Afwan jiddan, mohon maaf. Tidak kemudian menjadi konsumsi mata saja, konsumsi telinga, didengar, dilihat, ditonton, dipelototi, tetapi tidak diperhatikan kehidupannya, tidak ada penggiat-penggiat yang kemudian memperhatikan kehidupannya, padahal Muslim sangatlah banyak. Di Indonesia ini saja Muslim sangatlah mayoritas, dan orang-orang, bisa dibilang orang-orang sukses, orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang hebat, itu mayoritas adalah orang-orang beragama Muslim. Tetapi ya karena kurang digerakkan, kurang koneksi, kurang hubungan, sehingga mu'alaf-mu'alaf yang seharusnya menjadi bagian daripada 8 asnad penerima daripada perhatian dari kaum muslimin, seluruh lapisan kaum muslimin ini akhirnya mendapatkan sebuah kehidupan yang sangat mengharukan, kehidupan yang sangat luar biasa, mujahadah ya. Apa yang saya alami semoga tidak dialami oleh para mu'alaf-mu'alaf yang lain ya di belakang saya, termasuk Om Dance maksud saya begitu. Sehingga saya perlu mengatakan di sini bahwa jangan sampai apa yang menimpa Filipus Christian, tinggal di rumah saudara tidak diterima, pergi di rumah orang Muslim karena memang orang tidak ada modal, turunnya cuma pakaian di badan, nggak punya apa-apa, akhirnya apa yang terjadi, hidup saya sangat terlunta-lunta, susah dan ya mujahadah. Bukan berarti kita di sini nyari kekayaan, tidak ya. Saya mau katakan di sini bukan berarti saya mau mengatakan kepada umat Islam, wahai umat Islam, dulu kalian tuh patungan tuh, ngumpulin harta biar Om Dance tuh jadi kaya raya, biar Filipus Christian tuh jadi kaya raya. Bukan yang begitu. Astagfirullah, ya Allah. Semoga Allah jauhkan saya dari sifat tamak atau hubud dunia ya. Cinta kepada dunia dan cinta kepada kemewahan-kemewahan. Tetapi setidaknya kita sebagai kaum muslimin wal muslimat yang adalah satu tubuh, satu disentuh semua sakit, yang lain menderita, semua menderita, kita harus menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang kuat sehingga tidak ada kemungkinan para mu'alaf-mu'alaf seperti Filipus Christian dan Om Dance ini kemudian disusul lagi oleh para pendakwa-pendakwa Bani Kufar, dan mereka akan memenangkan iman-iman para mu'alaf itu kembali kepada kekufuran. Sebab saya sendiri, untung saja, ini curhat ya, ini bukan kesaksian, curhat aja. Untung saja alhamdulillah, meskipun hanya pura-pura, saya sempat mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren. Ya enggak semua pesantren yang saya masuki saya pura-pura ya. Pesantren yang terakhir itu sudah pesantren sungguhan ya. Karena saya sudah menyadari kesalahan saya, dan kemudian saya mantap untuk menjalankan pendidikan secara benar ya, secara tawadu ya. Secara tawaju dan siap bermujahadah. Tetapi seandainya saya belum dididik, dibentuk, ditatar oleh pondok pesantren, kemudian bertemu ya dengan pengalaman yang mau saya ceritakan bahwa saya disusul kembali oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat, oleh kenalan, oleh orang-orang besar dari kalangan Bani Kufar untuk diajak kembali dengan tawaran yang luar biasa. Di dalam tawaran itu saya sedang mengalami kepapahan, saya sedang mengalami mujahadah yang luar biasa, tetapi alhamdulillah sebab karena sedikit banyak sudah mengerti apa itu Islam, apa itu mujahadah, saya alhamdulillah mampu mempertahankannya sampai 13 tahun. Until now lah, sampai saat ini pun saya masih numpang di rumah umat ya. Sampai hari ini saya masih tetap menumpang di rumah imam Masjid Bina Mu'alaf Ikhwanul Fikri. Saya masih numpang, belum punya rumah, belum punya apa-apa, tapi tidak masalah. Yang penting di sini saya tidak ada yang ngusir. Saya numpang di sini pun sampai kapan, insya Allah tidak ada yang ngusir ya. Ikhwanul Fikri tidak ada yang ngusir. Tetapi sebelum-sebelumnya saya bahkan tidak bisa bayar kontrakan, diusir dari kontrakan.
kos-kosan, saya diusir dari kos-kosan, pulang ke rumah keluarga. Ini subhanallah, saya malah mendapatkan ancaman yang luar biasa ya dari pihak kalangan saya yang lama. Sehingga mau saya sampaikan kepada teman-teman, para penggiat dakwah, para pecinta dakwah kristologis, para pecinta mu'alaf, para pecinta dakwah lintas keyakinan, mari kita bahu-membahu, perhatikanlah mu'alaf-mu'alaf semacam ini. Nggak usah Filipus Christian. Alhamdulillah Filipus Christian udah tahan banting ya, 13 tahun mengalami perkara yang mujahadah, dari satu ujian ke ujian yang lain. Alhamdulillah sudah sangat mantap, sudah sangat keras lah istilahnya, udah nggak mudah ngelempem ya. Tetapi ya mu'alaf-mu'alaf yang baru seperti Om Dance, Ukti siapa tadi ya, Ukti Josel ya, termasuk ayah saya ya, ini baru dua kali ini memeluk agama Islam, tapi alhamdulillah udah 5 waktu. Orang-orang semacam inilah jangan kemudian ditonton aja kesaksiannya ya, didengerin aja, masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan, sembari ngetik alhamdulillah semoga istiqomah. Bro, kita ini semua tahu berdoa, dan insya Allah dari semua yang berdoa, ya saya tidak menampi bahwa insya Allah dari semua doa-doa para netizen yang menonton, menyaksikan tayangan-tayangan kami, bisa jadi ada doa-doa yang sangat makbul dan Allah bisa berkehendak dengan cara lain untuk menolong para mu'alaf. Tetapi bro, kalau hanya doa-doa terus, kita semua juga bisa berdoa. Tetapi bukti daripada keimanan, kecintaan, bukti keimanan kita kepada Allah adalah dengan berbuat, mengamalkan itu dengan secara zahiriah. Bantulah para mu'alaf ya, tolonglah para mu'alaf dalam keimanannya ya. Karena yang namanya mu'alaf ini masih bagus ya, Om Dance sudah punya rumah dan alhamdulillah diterima di keluarga. Jauh berbanding terbalik dengan saya. Begitu Islam ditendang keluar, dikejar pakai linggis sama ayah saya ya. Tidak diterima sama sekali. Ya. Sama sekali saya tidak diterima. Saya buat rumah, saya bikin rumah di depan rumah ayah saya. Ya, ayah saya waktu itu masih kafir. Buat rumah kecil dibongkar pakai linggis oleh ayah saya, dihancurin ya. Karena saya sholat di dalamnya, karena saya mempertahankan keyakinan, ya luar biasa. Tetapi orang-orang lain ini ya, yang kita perlu perhatikan adalah orang-orang lain. Yuk kita perhatikan para mu'alaf. Jangan biarkan mu'alaf kemudian karena apalagi sudah tampil di medsos seperti ini nanti bakal dikenal, diketahui oleh banyak orang dan akhirnya disusul oleh para penggiat Bani Kufar dan dimenangkan kembali, digoyahkan kembali. Seperti ada beberapa kasus yang tidak akan saya sebutkan nama-namanya ya. Terjadilah seperti itu. Tidak berhasil. Karena apa? Kita yang mampu berbuat, tidak mau berbuat, tetapi maunya hanya sampai di berdoa saja. Ya. Kita yang mampu berjihad dengan diri dan harta, hanya mau berjihad dengan doa saja. Padahal doa saja tidak cukup, tidak bisa menyelesaikan masalah. Yuk, mari kita bahu-membahu angkat para mu'alaf. Perhatikan para mu'alaf ya. Minimal dia tidak menderita kesusahan akibat mendapatkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan pasca dia melantunkan kalimat syahadat. Itu saja mungkin ya yang mau saya sampaikan. Makasih Ustaz. Insya Allah seruan Pak Ustadz itu kami JCC udah dari dulu mengapresiasi, bahkan memberi motivasi, dan kami memang di JCC adalah yayasan untuk kemaslahatan umat, termasuk kepada saudara-saudara mu'alaf. Jadi seruan Pak Ustadz insya Allah JCC akan satu tujuan buat kita semua, agar mu'alaf itu ya kalau bisa sering berdiskusi di sini, ngaji di sini, tausiah di sini. Di samping juga ada sesuatu silakan disampaikan, insya Allah kami akan memberikan solusi. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Ada jamaah yang lain ingin, ya silakan. Izin sedikit Bang nih, ya. Ini buat Pak Ustadz udah baca WA-nya itu dari saya. Makasih. Ya, lanjut. Itu nomornya Pak Dance udah dikirim ya. Ke Ustadz Filipus.
Baik, ada lagi yang mau sharing, bertanya? Saya ingin menyambung Ustadz Filipus itu. Silakan Pak Ustadz Tata. Oke. Jadi gini ya, apa yang beliau sampaikan sangat benar ya. Bahkan di zamannya Rasulullah itu pernah ada kecemburuan sahabat itu, sahabat Ansor ya. Karena Rasulullah itu ketika ada harta gitu ya, banyak yang diberikan kepada orang-orang yang mu'alaf gitu ya. Sampai orang Ansor tuh sebagian, tapi yang punya, yang imannya mungkin kurang lah. Ini tidak adil Rasulullah. Kami yang dari dulu bersama dengan beliau, ya. Tapi ternyata ketika beliau itu punya ya harta malah lebih ke mu'alaf. Hanya terdengar oleh Rasulullah, wahai sahabatku, gitu. Kalian jangan berpikiran seperti itu. Kalian dari dulu memberi. Nah, kalau aku memberi ke kamu, maka derajat kamu turun. Biarkanlah saya memberikan para mu'alaf. Karena apa? Mu'alaf itu kan yang yang hatinya dilembutkan. Ya. Maksudnya apa? Dia baru mengenal Islam. Tentu saja apa yang dikatakan Ustadz Filipus itu masalah iman, ya kadang-kadang tergoncang ketika menghadapi ujian yang begitu besar. Hanya Rasulullah perhatian banget. Makanya misalnya di JCC ya, kita Amir, Dewan Suro atau orang-orang sudah lama di sini, lalu JCC ini perhatian banget ke para mu'alaf. Memang seperti itu gitu. Nah, ibaratkan jangan sampai misalnya kok sampai ini dilulukan mu'alaf. Enggak. Memang di zamannya Rasulullah ya gitu. Rasulullah itu lebih perhatian gitu. Karena apa? Karena mereka itu ibaratkan yang disampaikan oleh Ustadz Filipus itu, mu'alaf itu kan masih baik keimanan yang kadang diusir, tidak punya apa-apa. Coba, bisa jadi mereka ketika digoyangkan dengan keimanan, harta, diuji dengan harta, dikasih uang atau apa, ayolah kembali lagi, mau dikasih rumah atau apa misalnya. Ini kalau tidak kuat imannya, mudah banget itu ya. Nah, sehingga kita di sini harus benar-benar membedakan, gitu ya. Mana yang kita Islam dari awal seperti sahabat Ansor lah, mana yang baru datang, yang baru-baru mu'alaf. Ini Rasulullah sendiri memang perhatian banget, gitu. Seperti itu Bang Handi. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz Tata. Jadi sekali lagi buat para mu'alaf, jangan sungkan-sungkan masuk JCC. Di sini ada banyak room, ada room Iqra, ada room Tadarus dan kajian Islam, dan ada juga metode Granada tiap malam Rabu. Metode mempelajari atau mengartikan Al-Quran kata per kata. Dia penemunya sendiri, Ustadz Bunyamin Solihin yang sering mengajar di sini. Dari segi hukum, ada praktisi hukum banyak di sini. Jadi JCC tempatnya saling berbagi. Insya Allah seruan Ustadz Filipus itu kami akan mengakomodir, dan itu sudah sering kami lakukan. Cuman kami nggak riak dan tidak akan pernah berhenti memperhatikan saudara-saudara kita yang mualaf itu. Itu kira-kira begitu pendapatnya Ustadz Filipus. Om Danca, ada yang mau disampaikan Om? Oke, Bang Andi sedikit. Ya. Ya, ini kita kedatangan mualaf lagi nih. Udah baca WA belum? Lihat. Ya, silakan. Oke. Bentar, beliau mau masuk. Izin Bang Andi, tanya ya sama Pak Dance. Posisinya sekarang di tempatnya Ustadz Ipong ya? Bukan, saya ada di Manado ini. Oh, sudah balik di Manado. Kirain balik di rencana minggu depan atau 2 minggu depan ke tempatnya Ipung. Oh, di Malang ya? Di Malang. Oh iya. Informasikan ya Pak Dance, insya Allah kita bisa ketemuan. Itu dekat tempatnya Pak Mario itu, nggak salah itu. Oh ya? Iya, di perumahan Buring itu nggak salah. Ustadz Ipung. Ya insya Allah kalau ini kita ketemuan ya Pak Dance. Iya. Silakan dilanjut. Terima kasih Bang Wan.
Ya. Ya, terima kasih. Ini ada juga mualaf kita sambut ya. Dapur Hidayah, kalau nggak salah nama Katoliknya Ibu Teresia ya. Assalamualaikum dari Ibu Katolik. Teresia. Iya, betul. Ya. Gimana sekarang, Bu? Gimana? Gimana usahanya? Lancar? Alhamdulillah. Cateringnya udah ada yang pesan? Sudah, Pak Yunus kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi beliau juga ini waktu menjadi mualaf ini sedih juga nih. Apa yang namanya ya, keluarganya nggak menyetujui, buka usaha selalu disumpahin. Tapi alhamdulillah sejak masuk JCC memperkenalkan ya perkembangannya cukup signifikan gitu ya. Mudah-mudahan, dan kami juga sudah berkoordinasi teman-teman yang ada di tempat Ibu itu di daerah Kendal ya Bu? Iya. Sudah ada yang mendatangi Ibu ya? Belum ada. Belum ada ya. Kemarin ada yang pernah datang, menurut beliau itu usaha Ibu tutup. Oh, jam berapa ya? Enggak, kayaknya buka terus saya. Oh, jam berapa Mas Dion? Itu Ya kemarin jadi ceritanya di Semarang ini, ya. Katanya ke Semarang katanya, nggak tahu. Nih, saya kasih ini iniannya ya. Apa saya panggil ininya ya, yang boleh, rumahnya silakan. ya. Saudaranya tunggu saya tahu. Jadi untuk teman-teman yang berada di daerah Kendal, Jawa Tengah, seputarnya Kudus, Pati, Kerap ya, Semarang begitu, yang ingin memesan catering ya dihubungi aja JCC ya. Nanti kami akan fasilitasi supaya kita doakan usahanya Ibu Teresia ini berkembang ya. Jadi Ibu ini nggak meminta apa-apa. Jadi mualaf itu nggak boleh cengeng gitu ya. Iya. Jadi beliau hanya minta didoakan supaya usahanya ya dapat berkah begitu. Itu sih Bu ya harapannya ya. Iya. Ya. Ibu mau memberi salam, ucapan selamat kepada Pak Dancen di Manado karena beliau juga baru mualaf. Silakan disalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Saya dulu pernah di Manado juga, Pak. Oh ya. 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 Ya ini dia beliau Pak Sutejo yang keluarganya dekat tempat Bu Teresia. Iya. Iya. Beliau yang saya kabarin, langsung beliau meluncur. Assalamualaikum Pak Sutejo. Waalaikumsalam. Gimana cerita kemarin? Katanya nggak ada yang datang. Gimana Pak? Yang mana Bang Zion? Ingatkan saya. Ini Bu yang saya kabarin waktu suruh ke Bu Teresia. Cepiring. Iya, Cepiring itu. Saya kirim. Iya, waktu itu beliaunya tidak ada di rumah, sedang ada di Semarang, kata tetangganya. Enggak, saya enggak pernah ke Semarang. Salah mungkin. Waktu hari Sabtu. Enggak, saya enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Sabtu kapan? Kemarin? Iya, Sabtu kemarin. Enggak tuh, saya enggak kemana-mana. Nah, itu kok saya kasih alamatnya, saya tanya ada warung Hidayahnya. Iya betul ada. Oh ya berarti betul. Bukan warung, cateringan, Dapur Hidayah. Jangan-jangan salah alamat. Bukan warung, dia nggak buka warung, cateringan gitu. Ya udahlah kalau begitu nanti kita program ulang gitu ya. Ya nggak usah terlalu jauh, yang jelas mungkin belum jodoh ketemu, insya Allah di program ulang. Itu aja sih ya. Iya. Sebentar, ibu itu mana? Ibu Cepiring, siapa namanya lupa saya. Iya, Nursifa. Iya, itu kemarin Pak Puji saya kasih nomor ibu, ada menghubungi nggak? Kemarin nggak ada tuh. Nggak ada. Maksudnya dia nyambung ke ibu, katanya ibu waktu anaknya SD yang ngajar dia. Oh, enggak.
Bukan, salah orang. Enggak, itu Waduh, saya salah dari orang ini. telepon. Ibu istilah lain, nama lainnya apa Ibu? Selain Ibu Teresia, nama panggilannya? Yani, kalau di sini, kalau di daerah saya dipanggilnya Ciani. Oh Yani, bukan Iya. apa? Bukan Bukan link, link bukan. gitu. Bukan. Oh ya oke, Bukan Cik berarti Liling, ada. bukan lain. Oke, Ciani. nanti saya reset ulang ya. Iya, Iya, siap, iya. siap. Oke, ya siap. Oke. Makasih banyak, Pak. Yuk. Ya, baik. Jadi itu saja sih. Mudah-mudahan para mualaf kita ini diberi kemudahan segala urusan begitu. Amin, amin. Cukuplah Ustadz Filipus yang mengalami banyak cobaan. 13 tahun beliau berjuang, meninggalkan rumah hanya sehelai baju yang di badan, membuat rumah-rumahnya dibongkar, pengaruh-pengaruh harta mengajak beliau kembali, lumayan begitu. Tapi alhamdulillah sekarang berkat kegigihan beliau bisa tetap istiqomah, bahkan sudah mendirikan masjid di sana, bahkan sudah membuat satu wadah untuk menampung, untuk sharing sesama mualaf. Bahkan orang tuanya yang hampir 70 tahun baru saja beberapa bulan yang lalu sudah syahadat juga, yang selama ini beberapa tahun tidak suka sama anaknya kalau memeluk Islam. Inilah liku-liku, memang tidak gampang itu menjadi mualaf. Banyak sekali perubahan drastis yang Anda alami, baik dari segi sosial budaya maupun dari dalam keluarga sendiri. Tapi semakin Anda menjadi seorang mualaf, insya Allah gitu, selalu petunjuk itu datang dan tetap istiqomah dan sabar. Itu sih intinya. Jangan sampai putus asa dan jangan sampai terpengaruh oleh godaan-godaan setan yang terkutuk. Itu kira-kira. Ya, saya tambahkan ya untuk Om Dance, insya Allah hubungi ya Ustadz Ipung Atria dengan Ayah Sofia, Yayasan Ayah Sofianya ini sudah ada sampai ke daerah saya ya, daerah Kota Mobagu, daerah Bolang Mongondo. Beliau sampai sudah buka cabang sampai ke sini. Jadi insya Allah Manado juga mungkin, Manado sama Bitung sudah ada Manado ke Kota Bitung. Nanti insya Allah dihubungi Ustadz Ipung, tanyakan cabang-cabangnya sehingga memudahkan untuk koordinasi. Ya begitu ya, bukan untuk apa ya, saya tidak mengajarkan mualaf baru itu untuk mengharapkan bantuan, mengharapkan pemberian, mengharapkan derma. Tidak seperti Masya Allah, demi Allah saya tidak mengajarkan begitu dan saya pun tidak ingin begitu. Tetapi ya setidaknya ketika ada masalah-masalah yang tidak bisa kami hadapi sendiri, kami punya teman untuk sharing. Kami punya teman untuk mendoakan, kami punya teman yang memperhatikan, menasehati, membimbing kami. Begitu ya. Saya kira sampai begitu ya Om Dance, jangan lupa ada infak, ada IDC juga ya, IDC pimpinan Ustadz Abdul Ghani ya, kemudian ada YPMA pimpinannya Ustadz Handoko ya, pimpinannya Aang Ardianto ya, kemudian ada JCC juga ya. Kalau JCC udah lama udah nggak perlu kasih tahu ya, saya udah tahu banget ya, dan bahkan sudah membahana lah kemana-mana. Nah itu kemudian terakhir yaitu IDC sama Ayah Sofia ya, dihubungin ya, insya Allah mereka bisa membantu support ya, doa, pembinaan, kemudian memudahkan kita dalam kita mempelajari Islam lah insya Allah ya, apa-apa yang kita butuhkan seperti sarana-sarana untuk beribadah, sarana-sarana untuk belajar agama, insya Allah teman-teman kita ini yang termasuk JCC ya, yang insya Allah akan meringankan, minimal kita punya teman curhat lah begitu, kita nggak sendiri begitu berjalan, sehingga ya saking dinginnya kita kemudian dilirik kembali oleh Bani Kufar dengan ribuan keindahan dan bujukan yang mereka tawarkan, takutnya sampai ke situ. Nah
yang akan terjadi ya. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu, meskipun ada 1-2 yang berhasil ya, mereka dapat, tapi ya insya Allah kita sekarang umat Islam sudah banyak sekali wadah-wadah yang memperhatikan kehidupan kerohanian ya, kehidupan keimanan, akidahnya para kaum muhajirin atau mu'alaf ini. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi fikir kita dan juga doa kita kepada para mu'alaf khususnya ya. Tetapi ingat, dakwah itu bukan cuma pada mu'alaf ya. Ada banyak sektor yang harus tetap kita perhatikan sehingga tidak ada jalan masuk bagi Bani Kufar untuk memenangkan perhelatan keyakinan ini ya. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Ustadz Filipus. Kami juga mendoakannya. Ayahanda tercinta sehat selalu. Biar cepat selesai ikroknya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada yang lain ingin sharing sebelum kita tutup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mukti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Filipus, Pak Dance itu yang mensyahadatkan itu Ustadz Ipung sama Ustadz Kainama yang ada kebetulan ada acara ulang tahunnya Ayah Sofia di Manado, terus kemudian beliau ketemu lagi di Malang. Nah kebetulan saya juga domisili di Malang, saya mengikuti seluruh kegiatan memang sejak mualaf itu hampir seluruh channel baik muslim non muslim semuanya menrilai Pak Dance ini. Oleh karena itu saya juga support ini dari Kota Malang. Insya Allah nanti apabila Pak Dance ke Malang, saya usahakan bisa bertemu beliaunya ya. Saya juga akan menyiapkan selamat, mudah-mudahan hidayah selalu menyertai, menguatkan iman, kemudian keluarganya juga bisa mendapatkan hidayah, walaupun kalau sekarang komitmen tidak boleh saling mempengaruhi, tapi namanya hidayah, mudah-mudahan Allah membuka pintunya seperti yang sudah disampaikan, ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik ya. Mudah-mudahan Allah membalikkan hatinya keluarganya Pak Dance sehingga menerima agama Islam dengan sempurna. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukti insya Allah ketemu di Malang kita nanti Pak Mukti. Kalau beliau nanti kita jadwalkan ya. Iya. Iya. Ini ada juga nih mualaf nih pengen sharing. Ada saya Bang, mau lagi Bang. Iya, silakan Pak Josel sebelum ke Mbak Indri, silakan. Sama Pak Dance ya. Pak Dance semoga dikasih kesabaran yang ini ya, harus kuat. We fight together. Because I believe you is the good person and you is strong people. So I believe you will do it. Okay, Pak Dance. You must keep fighting. I believe that is all about the hidayah and we will be istiqomah. Amin. Yes, I think I express thank you to the Yosel to support me as a mualaf, mas istiqomah, and also praying everywhere and every day. Yeah, and then, as mualaf must study hard how to pray in Arabic and also how to be better and better, because the important thing in our character is became good, and when our character became good, so we can example to another person. And I hope many friends became mualaf. When they mualaf, so we more add a friend. I think so. Yeah, I Audionya hilang Mbak Josel. Lagi di jalan soalnya nih. Ada yang minta diterjemahkan, artinya tadi itu
istiqomah, terus sholatnya Pak Dance itu ini berbahasa Arab terus begitu, pray gitu ya, berdoa. Pokoknya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu intinya. Dan Mbak Yosel memberi contoh, terus Mbak Yosel itu memberi semangat, mendukung terus. Itu loh, itu intinya. Iya, maksudnya artinya begitu, karena tadi ada yang meminta saya berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Nah, memang sebelum Pak Dance ini mu'alaf, kita selalu menggunakan bahasa Inggris ya dalam obrolan ataupun setiap pengalaman-pengalaman kami atau apa, kita sharingnya menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena beliau ini sangat luar biasa untuk bahasa Inggrisnya juga. That is very well, is good enough, is for using the English language. So maybe Mr. Dance can teach me. Andi, terima kasih untuk terjemahannya. Iya, karena sangat luar biasa beliau, karena Pak Dance ini adalah salah satu orang yang menurut saya sangat unik. Ketika beliau ingin mu'alaf, itu sharingnya sama saya itu selalu sharing ya, kita itu dalam kemu'alafan itu bagaimana atau hidayahnya itu seperti apa gitu. Tetapi yang jelas di sini adalah suatu cobaan yang berat adalah keluarga. Satu, tapi beliau bercerita bahwa alhamdulillah keluarga Pak Dance ini sangat welcome sekali, because Pak Dance have the choice. Jadi Pak Dance ini punya pilihan yang beliau juga keluarganya sebenarnya kalau masalah didukung tentunya juga pasti ada gejolak. Tetapi yang sangat parah itu adalah dampak dari mu'alafnya Pak Dance ini, karena beliau adalah seorang pendeta ya. Jadi itu agak lebih kontra lagi dengan orang-orang yang mengatai beliau that is crazy or something. Tapi saya percaya Pak Dance ini adalah orang yang sangat luar biasa dan kuat. Percayalah, Allah always stay with you. Bukan Biko, di mute Pak, bukan Biko, siapa nih? Sorry. Oke. Ya. Jadi gini, beliau ini memang kalau ini sebelum mu'alaf itu lama Bang. Lama memang kita selalu ngobrol, selalu ini lama. Jadi Mbak Yose, Pak Dance ini sebelum syahadat dia sharing ke Anda sama mu'alaf gitu? Iya, sebelum mu'alaf kita sharing memang. Oh. Dan tapi sharingnya ada satu yang aneh Bang. Apa tuh? We never use the Indonesia language. Kita tidak menggunakan bahasa Indonesia karena beliau. Iya. Jadi beliau ini adalah orang yang selalu menggunakan bahasa Inggris dan sangat luar biasa gitu. Jadi karena gini, Bang Hadi, kita punya banyak teman itu memang bukan dari Indonesia. So kita itu diskusinya menggunakan bahasa Inggris untuk memperkenalkan agama Islam gitu loh. Jadi mungkin orang bisa mengatakan bahwa kami itu seperti orang kita orang Indonesia ngapain sih harus menggunakan bahasa Inggris atau apa. Ingat, you must be remember this, bahwa bahasa Inggris itu untuk saat ini itu sangat penting sekali untuk kita pelajari. Dimanapun kita berada, kita sangat memerlukan itu. That is important thing. We must be knowing this English language. It's more better. And I also don't know much English language, but if I always try using the English language is more better and better. Because karena gitu. Maksudnya gini Bang, bahasa Inggris itu memang tidak diperlukan
Tetapi untuk saat ini banyak sekali mu'alaf-mu'alaf dari luar negeri yang mungkin kita itu akan membutuhkan untuk berkomunikasi gitu loh. Yes. Jadi Betul. misalkan beliau ingin berkomunikasi dengan bahasa apapun, insya Allah di JCC ini saya yakin kita siap berkomunikasi dengan bahasa apapun gitu loh. Tetapi saya banyak yang nggak bisa. Jangan bahasa roh. Ya, kalau bahasa roh bisa. Mungkin ada yang ingin berkomunikasi dengan bahasa Mandarin, bahasa Spanish, bahasa Jepang, bahasa Kantonis, atau apapun Jawa. bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda siap saya baca. Paling pinter bahasa Jawa, nggih. Nah, kalau paling pinter bahasa Jawa, mereka kalau niku tiyang Jawi asli pripun. Yes. What Yosol said, apa yang disampaikan Yosol, it is true. We speak in English, not be saying our proud, but to share the greatness Muslim is to over the world. Menyampaikan dalam bahasa Inggris bukan berarti membanggakan English is a universal language ke dunia secara internasional. Because the mu'alaf it is great grace from God. That's why mu'alaf also must study English. Karena mu'alaf itu suatu anugerah dari Allah SWT. Mu'alaf juga mesti belajar bahasa Inggris. And then also mu'alaf must in the good character. Mu'alaf juga mesti memiliki karakter yang baik. And as I am a mu'alaf dan saya sebagai mu'alaf, I need a pray from all of you. Saya juga mengharapkan doa dari Anda semua. Insyaallah. That is important thing. If so many people is look at the Muslim, it's like if in the world it's like that is Muslim, that is stupid. Oh no, we're Muslim. We have the good knowledge. It's for life.